Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan halaman 155. Halaman 155 poin 393. Poin 393. Bab ini atau halaman ini dan selanjutnya banyak berkaitan dengan akhta'ul musallin, kesalahan orang-orang yang salat, ya. Kita baca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, kata beliau rahimallahu taala, wa an yarfa'a ra'sahu wa yadha'ahu qablal imam. Termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW yaitu makmum mengangkat kepala atau meletakkan kepalanya sebelum imam. Ketika sujud misalnya imam belum mengangkat kepala, dia sudah mengangkat kepala. Imam belum sujud, dia sujud terlebih dahulu. Ini termasuk akhta'ul musallin, atau di antara yang dilarang ketika salat berjamaah bersama imam. Dalilnya sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, la tubadirul imam, jangan kalian mendahului imam. Ya. Dalam hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, diangkat seseorang jadi imam salat untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, kalau dia sudah bertakbir maka ikutilah. Ini adalah kewajiban makmum ketika salat berjamaah. La tubadiru al-imam. Sekali lagi kata Rasul, jangan kalian mendahului al-imam. Idza kabbara fakabbiru. Hadisnya riwayat Imam Muslim, kalau mau dicatat nomornya 415. 415. Ini larangan mendahului imam. Poin berikutnya, au
yusyarikahu fi fi'lihi, atau menyamai. Ya, kalau tadi mendahului, ini menyamai. Imam misalnya rukuk Allahu Akbar, dia menyamai. Ya, misalnya ya, kita contohkan Allahu Akbar, dia juga ikut. Ya, tapi apa menyamai? Imam Allahu Akbar, dia juga ikut. Ini juga keliru. Yang benar apa? Sebagaimana kata Rasul tadi, idza kabbara, kalau sudah selesai bertakbir, kalau kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sampai selesai suara imam, ya Allahu Akbar, maka selesai Allahu Akbar itu baru makmum ikut rukuk, tidak mendahului, tidak juga apa menyamai. Selesai imam mengatakan Allahu Akbar, baru dia rukuk misalnya. Demikian seterusnya dalam setiap gerakannya. Makanya kata Rasul, idza kabbara fakabbiru, apabila selesai takbir maka takbirlah. Idza sajada fasjudu, kalau imam sudah sujud maka sujudlah. Demikian pula kata ulama, dilarang untuk menunda. Kan banyak juga ya, terutama ketika sujud, ketika ingin orang itu panjang doanya ketika sujud, imam sudah ngangkat ya badannya, berdiri tegak, membaca misalnya rakaat kedua Al-Fatihah sampai selesai, dia baru apa? Ya nggak tahu ketiduran atau karena ya, ini juga terlarang. Jadi yang benar mengikuti. Ketika imam sudah misalnya bangun dari rakaat pertama sujud tadi, Allahu Akbar, sudah berdiri, maka apa? Ikuti. Tidak boleh mendahului, tidak boleh menyamai, tidak boleh apa? Menunda-nunda. Jadi Allahu Akbar, ikuti. Itu kata Rasul SAW tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bi, idza kabbara fakabiru, idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu, dan seterusnya. Bahkan di sini disampaikan poin berikutnya, ancaman yang berat bagi yang mendahului imam. Waqala, Imam Ibnu Battah Al-Bari menukil sebuah riwayat yang maknanya, amma yakhshalladzi yarfa' ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar. Tidaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia takut. Tidakkah orang itu takut untuk dirubah kepalanya oleh Allah dengan kepala keledai? Kalau kita baca riwayat redaksi dalam Sahih Bukhari, ya tadi secara maknanya kurang lebih seperti tadi. Kalau mau lafadz dalam Sahih Bukhari, kita sebutkan di sini kata Rasul SAW, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala ra'sahu ra'sa himar au yaj'al suratahu surata himar. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, tidaklah salah seorang di antara kalian khawatir, takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam untuk dia dijadikan kepalanya kepala keledai, atau bentuknya dirubah atau wajahnya dirubah menjadi wajah keledai. Hadis Sahih Bukhari nomor 691. Ini ancaman yang sekali lagi berat sekali bagi yang mendahului gerakan imam ketika salat berjamaah. Ya, salat berjamaah bukan lomba antara makmum dan apa? Al-imam. Imam diangkat sekali lagi untuk diikuti oleh makmum, kata Rasulullah SAW. Bahkan ada kisah yang istilahnya menunjukkan akan kebenaran sabda Rasulullah SAW ini dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kalau ini fotokopian kenangan dulu waktu pondok, ya, sekitar 25 tahun yang lalu ini. Ini fotokopian. Ada ini karya Syekh Masyhur Hasan Salman, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini spesial membahas tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Ya, ini luar biasa, istilahnya sangat lengkap tentang pembahasan yang satu ini. Beliau menyebutkan di halaman 250, musabaqatul imam wa musawatu bi af'alis shalah.
Di antara kesalahan orang yang sholat, yaitu sholat berjamaah khususnya di sini, mendahului imam atau menyamai gerakan al-imam. Kemudian dibawakan oleh beliau sabda Rasul yang sudah kita sampaikan secara global tadi. Di antaranya juga disampaikan, ayuhan nas inni imamukum, wahai manusia aku adalah imam kalian, fala tasbikuni birruku wala bisujud, jangan kalian mendahuliku dengan ruku dan dengan sujud, wala bil qiyam, jangan juga mendahuliku dengan berdiri, wala bil insiraf, atau selesai dari salat. Kemudian beliau membawakan hadis tadi, yaitu tentang ancaman bagi yang mendahului al-imam. Kemudian kata beliau, waqtulifa fi makna tahwil al-madhkur fi hadisi Abi Hurairah. Ulama berselisih pendapat tentang makna dirubah wajah atau bentuk atau kepala orang tersebut dengan kepala keledai. Ada yang berpendapat sesuai dengan dohirnya, betul dirubah, ya. Fayamsahuhullah maskhan hissiyan. Kemudian ada pula yang berpendapat anna fa'ila dzalika muta'arridun li hadzal wa'id, hanya sekedar ancaman. Itu yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan inna tahwil yaqa fi yaumal qiyamah, dirubahnya itu nanti pada hari kiamat. Ini pendapat yang ketiga. Atau secara maknawi yang dirubah adalah perangainya, kelakuannya seperti keledai. Wallahu alam. Di sini Syekh Masyhur Hasan Salman membawakan ucapan Imam Ibnu Hajar tentang salah satu guru beliau, anil muhadditsin. Kita baca. Wa qala Ibnu Hajar an ba'dil muhadditsin annahu rahala ila Dimashq li akhdil hadis an syekhin masyhurin biha. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala pernah suatu saat berkelana safar ke Damaskus, Syria untuk belajar hadis. Beliau termasuk pakar hadis. An syekhin masyhurin biha. Beliau ingin menimba ilmu atau hadis dari seorang syekh yang masyhur di sana, di Damaskus. Faqara alaihi jumlatan. Beliau pun membaca hadis kepada sang guru tersebut. Lakinnahu kana yaj'al bainahu wa bainahu hijaban. Namun sang guru ini enggak menampakkan wajahnya, pakai hijab. Kayak apa? Laki dan perempuan. Walam yara wajahu. Ibnu Hajar tidak melihat wajah sang guru tersebut. Falamma talat mulazamatuhu lahu. Ketika Ibnu Hajar sudah lama belajar kepada sang guru tersebut, wara'a hirsau alal hadis, dan sang guru sangat takjub melihat antusias ataupun semangatnya Ibnu Hajar dalam belajar kepadanya. Kasyafalahu sitr, maka suatu saat dibukalah hijabnya, penutup wajahnya tersebut. Fara'a wajhahu, maka Ibnu Hajar melihat wajah sang guru untuk pertama kalinya, wajah himar, wajah himar keledai. Ini sekali lagi cerita ulama ahli hadis. Faqala lahu, kemudian sang guru berwasiat menasihati Ibnu Hajar, ya ihdar ya bunayya antasbiqal imam. Hati-hati wahai anakku, jangan engkau mendahului imam. Fa inni lamma marra bi fil hadis istaba'atu wuqu'ahu. Aku ketika mendengar hadis tadi tentang masalah ancaman bagi yang mendahului imam, dirubah wajahnya, bentuknya ataupun kepala dengan kepala keledai, aku ketika mendengar hadis itu aku pertama kali tidak percaya. Tidak percaya, nggak masuk akal dan seterusnya. Itu pertama kali. Istaba'atu wuqu'ahu fasabaqtul imam. Aku pun mendahului al-imam. Fasara wajhi kama tara. Maka wajahku seperti yang engkau lihat. Ini dalam kitab Fathul Mulhim Syarh Sahih Muslim. Sekali lagi harus kita membenarkan sabda Rasulullah SAW. Ini sekali lagi sekedar penegasan tentang apa yang
sabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Taib, kita lanjutkan lagi. Wa qala man rafa'a aw wada'a qabla imamihi fala salatalah. Wallahu alam, ini hadisnya tidak diketahui ya akan kesahihannya. Wallahu taala alam, cuma wallahu alam ini pendapat dari sebagian ulama yang mendahului imam. Ada pendapat yang mendahului imam salatnya tidak sah, fala salatalah. Cuma ini tidak benar. Ini pendapat yang tidak benar. Iya, orang itu berdosa ketika mendahului imam, tapi tidak sampai kepada derajat batal ataupun tidak sah salatnya. Dan ini juga dibahas oleh Syekh Masyhur Al-Salman dalam kitabnya ini. Taib. Intinya tadi yang disyariatkan, disunahkan mengikuti gerakan imam. Yang nggak boleh mendahului, menyamai dan apa? Menunda-nunda. Taib. Kemudian poin berikutnya 397, wa naha 'anil ihtikaki fis shalah. Dan Rasul melarang dari al-ihtikak, ya menggaruk-garuk badan ketika sholat. Cuma ini juga wallahu alam tidak ada dalil yang khusus tentangnya. Ya, dan sudah kita bahas secara umum kaidahnya tidak selayaknya untuk berbuat hal-hal yang sia-sia. Ya, seperti dalam pembahasan poin berapa kemarin yang berkaitan dengan 343 ya, ini sudah kita bahas poin 343. Kata Imam Ibnu Battah Al-Qubay rahimahullah, wa yatrukul abas fiha wal iltifata. Dilarang untuk orang itu berbuat yang sia-sia ketika sholat, seperti bermain cincin atau mungkin jam. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik pakai HP. Ya, kecuali kalau darurat. Ini sekali lagi ada hal yang perlu diperingatkan juga. Al-wiqaya khairun minal ilaj. Yang pertama wajib mencegah daripada mengobati. Yaitu apa? Men-silent atau menonaktifkan HP. Itu yang pertama sebelum sholat atau bahkan sebelum masuk ke masjid biar nggak mengganggu jamaah. Namun qadar Allah, namanya orang kadang lupa. Ya. Ketika dia lupa kemudian ada yang nelpon, suaranya mengganggu jamaah, tidak ada masalah. Meskipun di kantong misalnya dia ambil, dia apa? Matikan. Ya. Di sini sekali lagi kalau dalam keadaan darurat. Jadi gerakan ketika sholat di luar gerakan sholat ini ada dua macam. Ada yang memang itu dibutuhkan, tidak ada masalah. Seperti dulu Rasul ketika sholat sudah menghadap dinding, tiba-tiba ada kambing lewat. Rasul apa? Dahului biar kambing itu lewat di belakang beliau. Demikian pula kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sudah maju dari imam, melihat ada atau mendengar ada Rasul di belakang beliau, beliau mundur. Ya, jadi sekali lagi ada gerakan yang memang dibutuhkan meskipun itu di luar gerakan sholat. Apalagi yang kisah masyhur bagaimana perpindahan arah kiblat. Ya. Ketika apa? Disyariatkannya menghadap ke arah kiblat ke Masjidil Haram. Waktu itu para sahabat masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ada satu sahabat memberitahukan ketika orang-orang itu masih sholat, bahwasanya telah diturunkan apa? Syariat perpindahan kiblat. Mereka pun pindah, bergerak, tidak ada masalah. Rasul SAW ketika sholat malam kemudian Abdullah bin Abbas berdiri di samping kiri beliau, diputar, disuruh ke kanan. Jadi kalau memang itu gerakan yang dibutuhkan tidak ada masalah. Tapi yang dipermasalahkan yang tidak selayaknya nggak ada apa? Nggak ada maslahat, nggak ada kebutuhannya. Ya, mentang-mentang baru tumbuh jenggot, sholat Allahu Akbar. Ya. Hah? Kan tanda apa? Ini kan tanda ahli sunnah misalnya ya.
Ini sekali lagi dibahas waktu ya poin 343 wa tarkul abas bil khatam wal lihya, meninggalkan perbuatan gerakan yang sia-sia. Ini contohnya apa? Bermain cincin atau kata beliau wal lihya, jenggot ataupun yang lainnya yang enggak dibutuhkan. Demikian pula garuk-garuk yang enggak dibutuhkan, ya. Istilahnya sewajarnya, kalau memang ya itu dibutuhkan, tidak ada masalah. Dan tidak boleh juga berkeyakinan sebagaimana sebagian orang awam meyakini ada 3 gerakan membatalkan apa? Salat. Itu juga tidak ada dalilnya. Kita pertengahan. Tidak boleh berlebihan ya, sehingga apa? Melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan, atau sampai meyakini tidak sahnya orang yang bergerak sampai apa? 3 kali tadi. Ini tidak benar. Ini hulu, ekstrem kanan, ekstrem kiri, pertengahan. Itulah ciri ahli sunnah wal jamaah dalam segala. Di antaranya dalam masalah salat di sini. Di antaranya tadi dilarang untuk apa? Garuk-garuk ataupun yang semisal dengannya. Wa naha an yaghsila. Ini poin 398. Wa naha an yaghsila batina qadamihi bibatini kafihil yumna marratan ba'da marratin. Dilarang untuk membasuh telapak kaki dengan memakai telapak tangan kanan. Ini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji dalam syarahnya, juga tidak ada dalil khusus tentangnya, ya. Maka sekali lagi ini hal-hal yang tidak mengapa sebetulnya, cuma mungkin dari bab selayaknya ya membasuh itu pakai tangan apa? Kiri sebagai bentuk al-adab. Ya, meskipun ini tidak terlarang. Wallahu taala alam. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya fatwa ulama, pendapat ulama seperti Imam Ibnu Battah Al-Ghazali di sini, kita sebagai ahlussunnah pertengahan, tidak fanatik dalam artian semua ucapan Ibnu Battah pasti sahih. Ya, kita katakan sahih kalau sesuai dengan dalil. Kita terima kalau sesuai dengan dalil, kalau tidak ada dalilnya dan ini berkaitan dengan tadi masalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita apa? Ambil begitu saja. Poin ke-399 wa anit tasa'ubi wan nafkh. Dilarang menguap ya ketika salat secara khusus ya. Ini juga kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala perlu diperinci. Apa maksud dilarang di sini? Karena masalah at-tasa'ub ini kadang di luar kendali apa? Kita. Namun Rasul memberikan solusi kalau kita apa? Menguap, apa solusinya? Kita baca hadisnya. Dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, at-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu dari setan. Idza tasa'aba ahadukum falyarudda mastata'a. Kalau kalian mau menguap atau salah seorang di antara kalian mau menguap, harus sabar atau selayaknya untuk ditahan semampunya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi tidak terlarang secara mutlak. Karena ini sekali lagi bukan dari murni kehendak orang tersebut. Namun Rasul memberikan solusi, kalau mau menguap ditahan semampunya. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Kalau salah seorang menguap di antara kalian kemudian dilebar-lebarkan malahan ya sampai ya keluar suaranya, kalau dalam hadis katakan ha, maka dhahika syaitan, setan akan tertawa. Mau ditertawakan setan. Nah, ini sekali lagi adab ketika sholat. Ya, kalau ada
rasa menguap, maka sekali lagi hendaklah ditahan semampunya. Dalam riwayat, kita baca lagi riwayat yang lain. Kalau mau ditulis nomor hadisnya, Sahih Bukhari nomor 1389. Sahih Bukhari 1389. Riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum fis shalah falyaqdhim mastata'a." Apabila salah seorang di antara kalian menguap ketika salat, hendaklah dia menahannya, menolaknya semampunya. Fa inna syaitana yadkhul, karena bisa jadi setan itu bisa masuk. Dalam riwayat, falyumsik biyadihi ala fi, dan hendaklah dia menutupi dengan tangannya, menutupi mulutnya dengan tangannya, bukan malah dia lebar-lebarkan. Itu kata Rasul, dhahika syaitan, akan membuat setan tertawa senang, padahal kita disuruh memerangi asyaitan. Nah, ini poin 399. Poin 400, wa taklibil hasafiha, di antara yang dilarang ketika salat yaitu bermain-main kerikil atau tanah ataupun yang semisal dengannya, atau mengusap-ngusap tanah, ya. Ketika mungkin duduk di antara dua, sujud, di depannya mungkin ada tanah sedikit atau kerikil, nggak sadar mau diusap-usap dan sebagainya. Ini juga dilarang. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari juga, wa an yamsah jabhatahu minat turab qabla an yusallim, atau mungkin karena dia sujudnya di lantai, nggak ada karpetnya, terasa dahinya ada debunya dan sebagainya, kok tebel, kemudian diusap-usap sebelum salam. Ini juga tidak selayaknya, tidak termasuk adab ketika sholat. Ini ada riwayatnya, kita baca dari Sahih, ini ada penjelasannya dalam kitab Akhta'ul Musallin. Jadi ini insya Allah sangat amat lengkap pembahasannya. Insya Allah kita bahas sebagiannya dari kitab ini. Kita baca kasratul harakati wal abas fis shalah. Kata Asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman, min akhta'il musallin, di antara kesalahan orang yang salat, al harakatu zaida fis salati la hajatalaha. Ini yang kita sampaikan tadi, kita mau bacakan lebih khususnya di sini. Gerakan yang tidak diperlukan dalam salat ini termasuk yang dilarang. Siwal abas wallahu wal i'rad anil khusu' fi shalah, yang mana ini bisa melalaikan orang dari kekhusyuan dalam salat. Seperti yang sudah dibahas, kata tasbikil asabi, seperti bermain jari jemari, atau ngertek itu istilahnya itu. Ya itulah kurang lebih. Wa tandifil adhafir, atau membersihkan kuku, wa tahrik al mustamilil qadamain, atau gerak-gerakan kaki, kakinya nggak bisa anteng istilahnya. Wa taswiyatil imamah, atau kalau orang Saudi kan sering, kalau kita lihat pakai namanya apa itu? Simah istilahnya, kayak kerudung itu kan sering, terus dipegangi, terus dirapikan. Ini juga tidak selayaknya, apalagi orang kita yang ngikuti lebih banyak lagi, kan tidak terbiasa. Padahal kata Syekh, wal khusyuk huwa lubbus shalah, sedangkan khusyuk itu termasuk intinya
salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik, itu kemudian di antaranya tadi yang dibahas oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari, pembahasan masalah ya bermain-main dengan kerikil ataupun tanah termasuk dalam bagian tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa an yarfa'a basarahu ila sama'i fis shalah. Dan dilarang mengangkat kepala ke arah langit ketika sholat. Ya, melihat ke arah langit ketika sholat. Ini dalilnya sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul bersabda, layantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim ila sama' inda du'a'i fis shalah. Hendaklah orang-orang itu berhenti dari mengangkat kepala mereka atau dari melihat ke arah langit ketika salat. Au la tukhtafanna absaruhum, atau kalau tidak mau berhenti maka akan disambar penglihatan mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 429. Karena yang sudah kita pernah sampaikan, ketika salat itu disyariatkan mengarahkan pandangan kemana? Iya, ke arah sujud. Ya, tidak toleh, tidak lihat ya ke atas, namun ya khusyuk menghadap atau ke bawah. Ya, terutama ke tempat sujud. Ini yang sudah kita sampaikan. Kemudian poin berikutnya, wa an yughmidha ainaihi fi sujud, dan tidak termasuk adab ketika salat memejamkan kedua mata terutama ketika sujud. Ini juga sama. Tidak boleh menghadap ke atas, tidak boleh tolah-toleh, tidak boleh apa? Merem istilahnya. Ya, ketika apa salat biar khusyuk merem. Enggak ada apa ajarannya dari Rasulullah SAW. Ya, maka ini sekali lagi termasuk hal yang bukan syariat salat, ini bentuk berlebih-lebihan. Meskipun niatnya itu apa? Khusyuk, karena Rasul adalah orang yang paling khusyuk dan Rasul tidak pernah menyunahkan, mengajarkan untuk apa? Menutup mata ketika sujud. Bahkan tadi Rasul SAW itu apa? Melihat ke arah depan beliau, ke arah bawah. Bahkan seperti tadi, seandainya merem, nggak mungkin Rasul bisa apa? Tadi berjalan ke depan ketika ada seekor kambing yang lewat. Ya, maka ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kita mau bacakan juga ada penjelasan di sini oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, hafizallahu taala. Apa ini banyak soalnya penjelasannya. Ya, ada bab taghmidul ainaini fis shalah, memejamkan kedua mata ketika salat. Qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, walam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fis shalah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan termasuk petunjuk ajaran Rasulullah SAW memejamkan kedua mata ketika salat. Wa qad taqaddam annahu kana fit tasyahhud yumi'u bi basari la usbu'i fid du'a. Bahkan Rasulullah SAW ketika tasyahud beliau melihat kepada arah jari jemari beliau tersebut, tidak apa? Merem istilahnya. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahkan kata
virus abadi di sini dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaftah ainahu al-mubarakah fi shalah walam yakun yaghmiduha kama yaf'aluhu ba'dul muta'abbidin. Rasul SAW itu buka mata beliau yang dibarakahi ketika salat, dan beliau tidak pernah memejamkan atau menutup kedua mata beliau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya sok ahli ibadah atau sok khusyuk. Nah, wallahu ta'ala, ini panjang penjelasannya. Ada yang mengatakan itu makruh dan mengatakan haram dan seterusnya. Namun intinya ini yang juga dilarang. Poin berikutnya, wa yaqra fir ruku'. Dilarang orang ketika salat membaca Quran ketika ruku' dan juga ketika sujud. Dalilnya Sahih Muslim nomor 479. Sahih Muslim nomor 479. Kata Rasulullah SAW, inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' atau ketika sujud. Dari sinilah wajib kita pahami bahwasanya seorang muslim muslimah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Kita yakini membaca Al-Quran itu merupakan zikir yang paling mulia. Ya. Namun ketika sujud, ketika rukuk tidak boleh. Meskipun niatnya apa? Baik. Ya. Kenapa demikian? Karena inilah yang Rasulullah ajarkan. Masa orang baca Quran kok nggak boleh? Nggak boleh, karena apa? Bukan pada tempatnya. Sekali lagi, inilah ciri khas Ahlussunnah. Kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Ini Rasul melarang, bukan karena melarang. Ya, sekali lagi karena zatnya tersebut. Karena apa? Waktunya tidak pas. Ya. Momennya tidak tepat. Oleh karena itulah Rasul mengatakan fa'amar ruku' fa'azzimu mihun ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan subhana rabbiyal al-azim. Agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud fashtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud perbanyaklah berdoa, bukan membaca apa? Al-Quran. Ya, ini sama dengan masalah membaca Quran di kuburan misalnya. Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di antaranya kata ulama, kalau rumah bacakan Al-Quran, kalau kuburan jangan. Kalau dia mengatakan masa nggak boleh baca Al-Quran, bukan masalah baca Al-Qurannya yang secara mutlak, namun apa? Momennya, tempatnya nggak pas. Paham insyaallah ya? Nah, seperti di sini Rasul yang melarang sendiri. Jangan membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya harus dalam ibadah, apalagi masalah salat, sebagaimana kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekarang kita nggak bisa langsung melihat Rasul salat, namun kita hanya bisa apa? Melihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya komplit. Dalam Sahih Bukhari ada kitabus shalah, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, komplit semuanya. Mengapa kita ngarang apa? Cara-cara yang baru ketika salat. Ya, Rasul pertama kali ketika mengajari para sahabat salat, idakum taila salati fakabir misalnya. Apabila kalian mau salat, langsung ucapkan apa? Takbir. Nggak perlu baca An-Nas, biar setannya hilang baca An-Nas. Kok nggak sekalian Al-Baqarah? Ini sekali lagi,
Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada. Kemudian poin berikutnya masih berkaitan dengan larangan ketika salat. 404 halaman 156. Au yakuffa sya'ran au thauban. Rasul melarang untuk orang itu ketika sholat istilahnya nguncrit ya, mengikat rambutnya atau melipat bajunya. Ya. Sekali lagi kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, di antara larangan ketika sholat untuk mengikat rambutnya atau pakaiannya. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya, kita lanjutkan lagi poin 404. Au yakuffa sya'ran au thauban. Dilarang orang yang sholat untuk mengikat rambutnya atau melipat pakaiannya. Ya. Dalilnya dalam Sahih Muslim nomor 229. Rasul SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. 2 telapak, 2 lutut, 2 telapak kaki. Ya, kemudian apa? Dahi bersama hidung. Itu 7 anggota badan yang harus turun ke tanah atau lantai ketika sujud. Kemudian kata Rasul, wala akufu sauban wala sya'ra, dan aku tidak mengikat rambut kepala dan juga bajuku. Kadang kan orang ketika mau sholat ngelingkis, terutama celananya. Ini yang termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang lebih parah lagi, yaitu yang mengikat rambutnya. Ada riwayat, terutama sekarang kan modelnya begitu para syabab, banyaklah istilah. Dikunci belakangnya. Ini yang ada riwayatnya dari Sahih Muslim juga kita baca. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a Abdullah bin Haris yusalli wa ra'suhu ma'kusun min waraihi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah melihat seseorang yang bernama Abdullah bin Haris salat dan rambut kepalanya yang di belakang itu dikuncrit, diikat. Ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Sekarang terlambat sebetulnya. Itu pun salah. Faqama faja'ala yahulluhu. Abdullah bin Abbas ketika melihat Abdullah bin Haris rambut kepalanya diikat dari belakang itu, maka diurai atau dibuka ikatannya tersebut pada waktu Abdullah bin Haris sedang salat. Falaman sarafa akbala ilayya ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Haris selesai salat, Abdullah bin Abbas pun menemuinya. Faqala, Abdullah bin Abbas ditanya, malaka warasi, kenapa kok ikatan rambutku dibuka, dilepas? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul bersabda, innama masalu hadza masalul ladzi yusalli wa huwa maktufun. Orang yang salat dalam keadaan rambutnya diikat seperti orang yang salat dalam keadaan istilahnya tangannya diikat. Itu kata Rasulullah SAW. Sekali lagi, seorang muslim muslimah sami'na wa ta'na kepada sabda Rasulullah SAW. Kita tambahkan satu poin lagi. Wa anis sadli wastima'is samma. Rasul melarang dari as-sadl. As-sadl ini nanti akan kita sampaikan, dan juga as-samma. Arti dari as-sadl ada beberapa penafsiran. Yang pertama musbil.
celana, sarung atau jubahnya sampai menutupi mata kaki. Itu penafsiran yang pertama. Ini di luar sholat, di sholat tetap dilarang. Atau yang kedua, as-sadal disebutkan oleh Syekh Masyhur Salman hafizallahu ta'ala, ini sama dengan arti as-sama, sekalian kita baca, yaitu an yaltahif thawbahu wa yudkhil yadai min dakhil. Seperti orang pakai jaket tapi tangannya nggak dimasukkan ke lengan bajunya. Dia apa? Tutup, dipakai di luarnya saja. Paham? Paham enggak? Ada yang bawa jaket enggak sini? Hah? Intinya begitulah ya, pakai jaket namun apa? Tangannya nggak dimasukkan ke lengan jaketnya, cuma dipakai apa? Itu di antara salah satu sebabnya karena akan apa? Nggak khusyuk dia, bisa apa? Turun, atau mungkin mau dibetulkan terus. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Anna Rasulullah SAW naha anis sadal fis salat. Rasulullah SAW melarang dari as-sadal. Ada dua penafsiran di antaranya tadi, apa? Musbil ataupun tidak memasukkan lengan atau tangannya ke lengan jaket ataupun bajunya. Atau penafsiran yang berikutnya juga kata ulama, memakai baju yang menutupi semua badannya. Ya, mungkin pakai selimut lah, ya. Atau sarung pakai kayak ninja gitu kan, ya. Kayak orang ronda, tangannya apa nggak bisa gerak keluar. Paham? Itu juga di antara makna istimalis sama. Ya, ini mirip dengan as-sadal tadi. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau di hadisnya tadi riwayat Abu Dawud, kalau mau ditulis nomornya 643. Hadis riwayat Abu Dawud 643. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik hidayah untuk senantiasa ittiba'us sunnah, terutama masalah sholat. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Ya. Pertanyaannya adalah, itu ada yang biasanya tok. Biasanya apa? Oh. Iya, wallahu alam. Yang pertama, secara asal semua itu butuh nas, ya. Cuma dalam kaidah umum, semua hal yang dirasa mengganggu, ya, orang sholat, kekhusyuan sholat, itu selayaknya untuk dijauhkan. Seperti tadi, masalah HP, ya, kalau memang itu mengganggu, selayaknya meskipun dalam keadaan dia sholat, diambil, dimatikan. Ya, intinya sekali lagi, jangan mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, anak kecil juga demikian. Orang tuanya ketika membawanya untuk sholat berjamaah, ini hendaklah betul-betul dijaga agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain sebelum kita tutup? Ya. Iya, namanya orang sakit. Iya, namanya orang sakit. Ya, ini sekali lagi di luar, ya, jangkauan manusia istilahnya. Itu yang sudah kita sampaikan, selama tidak ada dalil nas yang, ya, khusus tentangnya, ya, secara umum, ya, kalau bisa jangan keras-keraskan, ya, sewajarnya lah. Apalagi ini penyamanya sakit, orang sakit, ya. Cuma sekali lagi jangan malah apa? Dibuat-buat, ya. Sini batuk, sana batuk, lomba batuk, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga yang batuk disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.